Selamat malam, selamat siang, sore, ataupun, pagi ya, untuk teman-teman dari biologi. Dan pada kesempatan kali ini, saya diamanahkan oleh panitia untuk memberikan pematerian terkait adaptasi dengan lingkungan baru, yang merupakan salah satu mungkin, agenda di PCA 2022. Mungkin nama saya sendiri adalah Aldi Lesmana, boleh di-next aja ke slide berikutnya. Baik, jadi untuk outline yang akan kita bahas pada hari ini itu ada beberapa poin. Saya bagi menjadi 5 poin di sini, yaitu yang pertama ada tentang apa sih pengertian dari adaptasi dan lingkungan baru. Lalu yang kedua ada, bagaimana terkait lingkungan di kampus. Yang ketiga ada urgensi, menjadi si paling adaptif gitu ya. Yang keempat ada beberapa ayat tentang Al-Quran dan yang terakhir di sini, ada tentang, mari menjadi versi terbaik dan mencapai kesuksesan. Mungkin, untuk mempersingkat waktu boleh kita langsung next slide aja. Iya, jadi, apa sih itu adaptasi? Apa sih itu lingkungan baru gitu ya? Dan saya berangkat untuk mengangkat, tema ini ya dari KBBI dulu, pengertian adaptasi seperti yang teman-teman lihat semuanya, adaptasi itu intinya adalah perubahan, dari makhluk hidup gitu. Ada juga penyesuaian diri dan yang terakhir mungkin, ada penyesuaian terhadap suatu materi atau menurut kebutuhan. Dan perubahan dari suatu materi menjadi bentuk yang baru. Di sini ada kata-kata baru mungkin, oke, bisa dilanjut aja ke yang berikutnya. Baik, lalu dari lingkungan sendiri itu apa sih dan baru itu apa gitu ya? Kan tadi ada kalimat lingkungan dan juga ada baru. Berdasarkan KBBI pula nih, saya kutip ya, dari lingkungan sendiri adalah daerah atau kawasan yang termasuk ada di dalamnya atau, bisa kita katakan seperti suatu sistem dan kata baru di sini adalah sesuatu yang belum pernah ada. Jadi, hal yang memang diciptakan dan itu belum ada sebelumnya gitu. Nah dari pengertian tadi mungkin ya, adaptasi lingkungan baru itu apa sih? Jadi, adaptasi lingkungan baru akan erat kaitannya dengan, kalian ya, mungkin mahasiswa baru yang baru datang di lingkungan baru dan perlu juga adanya penyesuaian. Jadi penyesuaian adaptasi ini nantinya seperti apa mungkin bakal kita bahas di next berikutnya. Mungkin untuk panitia boleh di next slide aja. Baik, bagaimana sih lingkungan dari kampus itu sendiri teman-teman? Jadi, di kampus sendiri itu terdiri dari beberapa aktivitas akademik ya. Ada di antaranya ada rektor dari yang paling tinggi, lalu ada dekan, ada dosen, ada mahasiswa, dan ada lainnya. Di mana dari masing-masing komponen ini atau aktivitas akademik ini memiliki peran-perannya sendiri. Dan kalian mungkin nanti selaku mahasiswa baru juga perlu untuk tahu gitu, siapa aja yang bakal kalian temukan di kehidupan kampus. Bisa di next slide lagi, dari panitia. Nah, bagaimana pula gitu dari sifat-sifat mahasiswa, ini dari saya, mengutip ya dari beberapa mungkin istilah gaul yang ada di istilah kampus juga, seperti ada juga mahasiswa yang si akademik gitu, yang nanti mungkin arahnya dia lebih ke mencari ataupun mengenal dari lingkungan akademik. Baik itu misalkan si pencari IPK gitu ya, entah si paling beasiswa dan sebagainya. Lalu ada juga si aktivis, yang mana nanti dia bakal berfokus ke arah organisasi, baik itu organisasi di dalam kampus maupun yang di luar kampus. Lalu yang ketiga ada si agamis, di mana dia akan lebih, berfokus di, tentang keagamaan, baik itu di luar maupun di, dalam kampus ya. Dan yang terakhir ada si apatis nih, di mana si apatis ini biasanya dia lebih cenderung untuk, mementingkan dirinya sendiri dan tidak bergantung terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Nah, mungkin dari ini ya, nanti kalian bakal memilih juga sekalian berpikir akan menjadi seperti apa ke depannya dan akan menjadi siapa gitu. Bisa di next slide aja untuk panitianya. Nah, ya, jadi yang berikutnya di sini ada masih di tentang lingkungan kampus ya, teman-teman.
ada beberapa tipe-tipe mahasiswa yang tentunya, mungkin tidak asing di telinga kalian juga. Yang pertama ada tipe mahasiswa kupu-kupu, di mana maksud dari kupu-kupu di sini adalah kuliah pulang kuliah pulang. Yang kedua di sini ada kura-kura atau kuliah rapat, dan yang ketiga ada kuman-kuman atau kuliah main, dan yang terakhir ada kuda-kuda atau kuliah dagang. Yang mana mungkin, ini, beberapa istilah populer aja yang, saya angkat dan jadi fenomena nyata di lingkungan kampus itu, baik dari yang saya lihat sendiri maupun yang saya dengar dari teman-teman, selama masa berkuliah di kampus gitu ya. Bisa di-next slide aja. Nah, jadi, dari latar belakang yang tadi disampaikan gitu ya, dari, fakta-fakta yang ada juga tentang apa sih dari pengertian adaptasi lingkungan baru dan juga bagaimana kondisi lingkungan kampus. Di sini akan saya coba jelaskan sedikit ya, mungkin lebih ke sharing juga tentang urgensi menjadi si paling adaptif itu. Jadi, ada beberapa hal yang akan disampaikan. Boleh di next berikutnya, di slide berikutnya? Iya. Jadi ini adalah beberapa poin ya, yang terutama biasanya menjadi masalah untuk kalian yang masih mahasiswa baru. Ada masalah adaptasi ini saya coba jabarkan menjadi 3 poin dengan solusinya ya di sini. Jadi kita sebagai, mahasiswa muslim tentunya akan berpedoman teguh atau berpegang kepada kitab kita ya, yaitu kitab Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama di sini ada mencari jati diri. Biasanya ini jadi masalah utama saat mahasiswa baru itu. Jadi tidak tahu apa yang bakal dilaksanakan, tidak tahu apa yang bakal ingin dicapai, dan kurang paham tentang, rencana masa depan gitu. Dan solusi yang di sini ya, yang coba saya, rangkum juga tentang mencari jati diri ini, itu ada jawabannya di Al-Qur'an juga. Jadi ada 2 poin yang akan saya angkat di sini. Yang pertama yaitu dari setiap muslim ini sebetulnya wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari beriman di sini adalah kita wajib untuk menjalankan setiap perintah yang telah Allah berikan, maupun tidak, menjalankan ataupun apa ya, larangan yang diberikan itu tidak dilakukan gitu. Jadi ada 2 hal ya, yang baik dijalankan, yang buruk tidak dilakukan. Nah, mungkin kalau teman-teman kepo ya, nanti ada, tentang ini di surat An-Nisa ayat 136. Ya, di mana setiap muslim ini wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di sini poinnya untuk mencari jalan setiap pribadi ini adalah seorang pemimpin. Maka pentingnya menjadi seorang pemimpin, terutama untuk kalian yang nanti mencari jati diri. Ini pun ada di, sebuah hadis ya, ini di hadis riwayat Bukhari nomor 4789, nanti teman-teman juga bisa cari mungkin, yang mana intinya, pemimpin di sini yang dimaksud adalah dimulai dari pemimpin diri sendiri. Dan setiap pemimpin ini nanti tentu akan dimintai pertanggungjawaban. Sebenarnya 2 poin utama ini tadi adalah jati diri kita, terutama sebagai seorang muslim ya. Jadi, tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya, tentang apa yang akan kita rencanakan ke depannya, sebaiknya itu mempertimbangkan 2 hal ini. Yang pertama, tentunya selalu apa yang akan kita rencanakan, apa yang akan selalu kita ingin capai, itu harus sejalan dengan iman kepada Allah gitu. Nah, di setiap peran yang ingin kalian capai juga nanti, tentunya kan harus mengisi peran-peran pemimpin. Salah satunya adalah di organisasi mungkin ke depannya. Dan permasalahan berikutnya mungkin adalah mengenai etika dan adab. Kenapa etika dan adab di sini, penting gitu ya. Setelah kalian tahu jati diri, tentunya kalian akan dihadapkan dengan lingkungan baru, dengan orang-orang baru nih. Sesuai dengan tadi pengertian lingkungan baru ya, di mana, peralihan dari masa SMA ke masa mahasiswa, dari kata siswa ke mahasiswa, tentunya diharapkan akan menjadi sosok, agent of change atau agen dari perubahan. Nah, etika di sini langkah pertama teman-teman dalam bergaul ataupun bersosialisasi. Biasanya etika dan adab di sini, tentunya setiap orang akan berbeda, tapi umumnya dalam adaptasi ini akan menjadi masalah. Lalu seperti apa sih solusi yang ditawarkan, terutama di Al-Quran ya? Ini, saya coba menjabarkan jadi 3 poin saja dulu. Yang pertama ada tentang konsep toleransi gitu.
dasar dari konsep toleransi ini ada di surat Al-Hujurat ayat 13, yang mana intinya dalam bermasyarakat, dalam bersosial, tentunya kita akan menemukan suatu keberagaman, suatu keheterogenan. Entah itu dari secara prinsipal agama, entah itu dari secara mungkin kepribadian, sifat, ataupun dari budaya gitu. Jadi konsep toleransi ini penting agar terciptanya suatu kehidupan yang rukun dan tidak saling bentrok ya, terutama mungkin kalau misalkan perbedaan di SARA gitu ya. Dan yang kedua di sini ada menghormati guru, dosen atau pengajar. Ini penting juga dan sempat menjadi isu permasalahan terutama di Unpad saat kuliah dilaksanakan secara online. Karena etika atau adab di sini itu akan mempengaruhi motivasi dari yang diajar maupun yang pengajarnya. Jadi apabila misalkan nih ada guru yang ataupun dosen yang minta on cam, tapi ternyata yang on cam dikit gitu ya, misalkan kalau online, tentunya itu akan mempengaruhi ke emosi si dosen tersebut. Jadi apa yang dia berikan tidak akan maksimal. Jadi penting di sini kita untuk menghormati guru, dosen atau pengajar yang tentunya telah meluangkan waktunya pun itu selain menjalankan tugas dia sebagai pengajar, tentunya itu adalah untuk memberikan ilmu kepada kita agar apa yang akan kita lakukan ke depannya itu menjadi lebih mudah gitu. Maka konsep ini sangat penting dan nanti mungkin bisa dibaca ya di hadis riwayat Ahmad juga untuk terkait menghormati guru atau dosen. Penting dari konsep ini gitu. Dan yang ketiga di sini adalah mengenai mengutamakan akhlak yang baik. Di mana akhlak yang baik di sini yang dimaksudkan adalah kalian harus memiliki etika terhadap orang lain tentunya dengan akhlak yang baik pula. Tidak berbicara dengan kata yang kasar, tidak berbicara dengan nada yang mungkin terlalu tinggi ataupun bernada mengancam, dan mengutamakan sopan santun, baik kepada yang lebih tua terutamanya ataupun kepada rekan sebaya gitu. Dan yang ketiga, permasalahan yang biasanya diangkat dalam masalah adaptasi di sini itu adalah tentang kebiasaan atau habit, di mana banyak dari mungkin mahasiswa baru ya yang mengalami permasalahan habit, termasuk di kontrol dari waktu gitu. Ini merupakan masalah internal yang sebenarnya ada di setiap personal, tapi ini bergantung kepada lingkungan juga nantinya. Dan solusi yang coba kita berikan untuk kebiasaan yang buruk atau habit yang buruk ini di Al-Quran ada beberapa ya disinggung seperti misalkan tidak buang-buang waktu atau dituntut untuk disiplin. Itu ada di Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 yang mana setiap waktu yang ada gitu itu sangat penting untuk kita atur. Setiap manusia itu pasti punya waktu hanya 24 jam sehari dan yang menentukan output ataupun kesuksesan setiap personal, setiap manusia itu dari apa yang dia atur waktunya. Misalkan tidur 8 jam gitu, berarti kita sisa hanya 16 jam dalam sehari. Kalau misalkan banyak dari kita mengulur-ngulur waktu, menunda-nunda pekerjaan, tentunya akan habis untuk hal-hal yang tidak efisien. Maka pentingnya waktu di sini itu adalah seperti itu. Dan apa ya, mungkin sedikit pikiran aja gitu ya, dorongan untuk berpikir pentingnya waktu misalkan 1 detik itu akan terasa apabila mungkin suatu saat nanti kalian punya pasangan dan pasangan kalian tuh sudah lama tidak bertemu gitu. Dan saat suatu ketika kalian bertemu, waktu 1 detik ini tentunya akan sangat berarti. Itu yang mungkin saya sering dengar juga dari penyair-penyair ya. Ya dari syair-syair tertentu gitu. Dan yang kedua gitu ya untuk solusi masalah kebiasaan atau habit yang buruk ini adalah tentang makan dan minuman halal thayyiban. Di mana sangat penting bagi kita untuk menjaga ini ya asupan makanan, asupan gizi ini sebagai seorang muslim karena apa yang akan kita konsumsi ini tentunya akan mempengaruhi akan jadi seperti apa diri kita gitu. Apabila mungkin kita terbiasa memakan makanan atau minuman yang mohon maaf haram gitu, itu akan membentuk habit kita juga yang kasar ataupun habit kita yang kurang baik gitu. Jadi penting dari kita untuk memelihara makanan dan juga minuman ini. Ya tentunya pola makan tadi juga penting karena kita harus
pandai-pandai memanajemen waktu itu. Dan penting juga asupan makanan halal ini dan juga toyib ya. Halal itu berarti tidak haram, toyib itu berarti baik atau layak dikonsumsi. Karena ya mungkin kalau misalkan nanti sudah terbiasa jadi anak kos mungkin ya atau anak asrama, pasti kurang care terhadap tanggal kadaluarsa makan dan sebagainya, itu perlu kita cek juga gitu. Itu dulu mungkin ya yang dapat disampaikan dari slide ini, mungkin bisa di next slide aja buat panitia. Nah, ya. Jadi ada beberapa ayat Al-Quran ya yang coba kita renungkan dan coba saya tampilkan. Di sini ada 3 ayat. Mungkin langsung di next slide aja, panitia, biar mempersingkat waktu juga. Nih, jadi ayat yang pertama tadi tentang Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Saya coba bacakan artinya saja. Jadi intinya di sini ada poin yang akan saya angkat ya. Di mana sesungguhnya gitu ya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi poin yang coba diangkat di sini adalah tentang keberagaman, yang mana nanti pasti akan kalian temukan di lingkungan kampus ya. Dan ini penting jadi poin kita untuk menyadari bahwa kita ini diciptakan dari budaya yang berbeda, itu agama, entah itu adat istiadat dan sebagainya. Jadi maksud dari saling mengenal di sini adalah tentunya tidak mengedepankan permusuhan gitu. Dan mungkin coba saya arahkan lagi pola pemikirannya ke ayat yang berikutnya. Maka bisa di next slide aja untuk panitia. Nah, ada juga mengenai tentang surat Ar-Ra'd ayat 11. Ini tentang nasib ya. Yang intinya kurang lebih ada poin yang saya cetak tebal di situ. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kenapa saya mengangkat ini? Dari latar belakang tadi yang di mana Allah menciptakan kita dengan heterogen, lalu saya angkat pola tentang nasib ini gitu. Bagaimana? Karena gini, apa yang bakal kita lakukan selama berkegiatan di kampus itu tidak jauh dari namanya harapan dan ekspektasi. Mungkin sebagai mahasiswa baru, ekspektasi kalian bakal tinggi, seperti misalkan dapat IPK tinggi lah, mungkin di semester sekian pengen skripsi, atau mungkin udah lulus gitu ya, atau mungkin ikut organisasi, ikut magang, ikut dan sebagainya lah, sampai sekompleks itu. Tapi pada hakikatnya gitu, kadang seperti yang saya alami ataupun saya coba dengar dari teman-teman yang lain, itu hanya sebatas wacana atau hanya sebatas ekspektasi. Jadi penting di kita itu untuk apa ya? Tidak hanya merencanakan, tetapi juga untuk melaksanakan. Dan poin ini sangat penting karena semua hal besar itu berawal dari hal kecil gitu. Bahkan apa ya? eh, Orang pandai pun, orang pintar pun, kalau misalkan tidak dibiasakan dengan belajar, tentunya tidak akan terasa dari pola kepintarannya. Pun tentunya nanti dalam melakukan pembelajaran juga dari kita perlu adanya ilmu ya, karena seperti tadi kita nggak bisa terlalu berlebihan gitu, terutama dalam manajemen waktu. Jadi harus tahu porsinya, terutama juga dalam belajar nanti ke depannya, kita harus mengenal konsep tawazun atau seimbang antara itu kepentingan kita di kuliah maupun kepentingan kita sebagai umat muslim, yaitu ibadah. Mungkin boleh di next slide ke berikutnya, panitia. Ya, ini ada tentang Quran Surat Al-Baqarah ayat 218. Yang intinya dari surat ini akan saya coba angkat adalah tentang hijrah, di mana orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Kenapa saya angkat ke sini pola pemikirannya? Sebetulnya kalau kita berpikir dari tadi awal konsep dari adaptasi, lingkungan baru dan sebagainya, yang menuntut kita melakukan suatu penyesuaian atau perubahan yang baru agar menjadi lebih baik, itu senada atau sejalan dengan makna dari hijrah, di mana hijrah sendiri itu adalah berpindah dari yang lama menuju yang baru, yang mana tujuannya adalah tentunya atas izin Allah dengan mendapatkan tujuannya lebih baik gitu.
Maka penting di sini keutamaan kita dalam adaptasi ini erat kaitannya dengan hijrah. Dan, hijrah ini tentunya harus dilakukan dengan jihad juga. Makna jihad di sini adalah bersungguh-sungguh, begitu. Bisa di next slide aja. Nah, ini tadi coba direnungkan ya, apakah adaptasi ini erat kaitannya dengan konsep hijrah atau tidak. Nanti ini akan membentuk pola pemikiran tentunya, yang cukup mendalam menurut saya, terutama apabila kita meninjau dari aspek-aspek ketuhanan gitu. Bisa dilanjutkan lagi ke next berikutnya. Nah, mungkin ini adalah poin terakhir sekaligus poin penutupan ya dan kesimpulan dan penegasan di sini. Mari menjadi versi terbaik dan mencapai kesuksesan. Seperti apa sih maksudnya? Boleh Kang Tete di next slide aja. Punten slide-nya. Oke. Ini karena kita tadi adalah telah membahas tentang hijrah juga, adaptasi bagaimana sih kaitannya dengan hijrah gitu ya. Udah mungkin teman-teman pikirkan juga, dan saya akan coba angkat di sini, mencoba meneladani sikap adaptif Nabi Muhammad. Yang poin saya angkat di sini adalah langkah awal hijrah ke Madinah, yang mana ini tentunya mirip-mirip gitu dengan konsep kalian awal-awal masuk ke kampus, di mana Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan tertentu, kalian pun sama, pindah dari lingkungan SMA atau lingkungan sekolah yang sebelumnya mungkin siswa statusnya, pindah ke kampus jadi mahasiswa, itu sama dengan konsep hijrahnya Nabi gitu. Nah, apa sih yang sebetulnya Nabi lakukan saat dia baru hijrah dan pindah ke Madinah gitu? Ini ada 3 hal mungkin yang, Nabi lakukan juga dan akan coba saya jabarkan poin penerapannya dalam kegiatan kalian sebagai mahasiswa baru. Yang pertama, yang Nabi lakukan adalah Nabi membangun masjid pada zaman itu di Madinah. Mengapa penting sekali membangun masjid gitu? Karena tujuan dari Nabi Muhammad sendiri itu adalah mendakwahkan Islam, ajaran tauhidnya Allah gitu. Yang mana masjid ini merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Karena di masjid inilah kita bisa beribadah, bisa sholat, bahkan kegiatan sosial lainnya. Nah, penting untuk kita tahu penerapan ini sebagai mahasiswa mungkin coba step pertama, langkah strategis pertama kalian sebelum mungkin menginjakkan kaki terlalu dalam di lingkungan kampus juga adalah seperti memperbaiki diri. Apa sih yang kurang saat saya jadi siswa gitu? Saya jadi mahasiswa sekarang harus lebih baik tentunya. Yang kedua, mencari jati diri. Seperti yang tadi disampaikan ya, sebenarnya kalian itu siapa sih? Kalian itu yang jadi apa sih? Setelah kalian tahu tentunya jati diri kalian, barulah kalian nyusun visi atau tujuan. Jadi terstruktur tuh, apa yang ingin kalian capai selama di ini, di kampus, mungkin mungkin kalau jauh-jauh lagi setelah kehidupan kampus, karena itu penting sekali. Kalau misalkan hidup hanya mengikuti arus gitu ya, nanti suatu saat pasti kalian bakal terlempar gitu dari tren-trennya gitu. Tapi kalau misalkan kalian berpegang teguh kepada apa yang akan kalian tuju, tentunya tidak akan jauh-jauh kalian jadi seperti itu gitu. Lalu yang kedua yang Nabi lakukan saat dia tiba di Madinah itu adalah mempersaudarakan dua kaum, yaitu kaum Ansar dan Muhajirin sebagai kaum pendatang dan kaum yang sudah lama di situ gitu. Lalu penerapannya apa? Ini sama seperti kita di lingkungan kampus, mungkin mahasiswa baru sebagai pendatang, ada juga yang sudah lama di situ. Penting di ini untuk diterapkan seperti bersosialisasi atau memiliki jiwa sosial ya, nyapa, senyum, salam gitu dengan yang lain ya. Terus ada mungkin berorganisasi juga biar ada interaksi dengan dunia luar, ada diskusi juga entah itu sama dosen ataupun sama yang lain ya, sesama mahasiswa entah itu mungkin nanti kakak tingkat dan sebagainya. Lalu ada juga berbaur di sini, berbaur dengan teman sebaya, coba ngobrol, diskusi juga, dan yang terakhir membangun relasi. Ini penting kenapa? Karena dengan relasi ini itulah akan menunjang dari tujuan atau visi kalian yang telah kalian susun sebelumnya. Dan yang terakhir yang Nabi lakukan adalah membuat piagam Madinah, di mana poin ini karena Nabi sadar adanya keberagaman di Madinah, maka untuk mencegah adanya gangguan ataupun untuk mencegah adanya perpecahan, Nabi buat piagam Madinah yang intinya penerapan ini adalah mengenai tentang toleransi.
karena kalian juga sadar di lingkungan kampus ini banyak, perbedaan tentunya untuk mencegah itu kan harus paham dulu toleransi seperti apa. Yang kedua ada mengikuti peraturan gitu. Kalian nggak bisa seenaknya sendiri nanti kalau di lingkungan kampus terutama mungkin, di Unpad gitu ya punya peraturannya sendiri. Itu harus kalian tahu dan taati gitu. Terutama ya mungkin kalau dalam pembelajaran adalah kontrak kuliah dari dosen. Jadi kalian juga harus menghargai setiap peraturan yang ada gitu. Agar apa? Tentunya agar memudahkan kalian juga, agar tidak tidak bertemu dengan adanya masalah gitu. Dan terakhir adalah problem solving gitu, di mana, ini adalah penting untuk mengkoreksi dari setiap apa sih yang setidaknya kalian itu perlukan dan langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan gitu. Mungkin, kalau misalkan merenung sendiri tidak tidak apa ya, tidak nemu nih solusinya nih, maka pentingnya tadi bersosialisasi ataupun berbaur dengan yang lain agar bisa saling mengoreksi. Tentunya dari ketiga poin ini harus kalian niatkan juga ya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kalian harapkan itu diniatkan baik gitu. Karena sesungguhnya kehidupan kampus adalah bagian dari kehidupan mencari ilmu dan ilmu sendiri kedudukan para pencari ilmu di dalam Islam terutama itu sangat tinggi gitu. Mungkin, itu dulu ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang mungkin teman-teman dengar, teman-teman pikirkan, itu akan mengarahkan kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi di kedepannya. Mungkin apabila ada pertanyaan nanti, boleh saja ke panitia atau sebagainya dan sekian dari yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.